Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1866 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 1. Di bawah perikop kematian Samuel. Demikian firman Tuhan. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Samuel adalah tokoh besar di dalam perjalanan bangsa Israel di era Saul dan juga Daud. Kematian Samuel membuat bangsa Israel pada saat itu kehilangan tokoh, kehilangan pembimbing rohani umat pada saat itu. Makanya kematian Samuel diratapi seluruh bangsa Israel. Mari kita belajar keteladanan Samuel. Yang pertama, saya menemukan Samuel ini adalah hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan dari kecil sampai tua. Dia tetap setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang tua Samuel yaitu Hana memang bergumul betul-betul supaya dia diberikan anak laki-laki. Dia bernasar kalau dia mendapatkan anak laki-laki, dia akan serahkan dia kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Hana. Dan saudara lihat, di pasal 1 di sana kita belajar tentang Hana, di mana dia membayar nasarnya kepada Tuhan. Dia membawa anak yang dia gumuli, yang dia minta bertahun-tahun, itu yang Tuhan jawab, yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi karena anak itu adalah buah nasarnya, sehingga dia harus membayar nasar kepada Tuhan. Dia membawa anak itu kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dia sudah ucapkan janji di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan mulai saat itu Samuel dibimbing oleh Imam Eli, diajarkan bagaimana melayani Tuhan sejak dari kecil. Kalau saudara belajar dari perjalanan Samuel, sejak Samuel masih kecil, Samuel sudah dipakaikan baju efod, saudara. Saudara, kita belajar dalam perjalanan beberapa waktu ini, seorang imam adalah seorang yang menggunakan atau memakai baju efod. Siapa yang memakai baju efod, kepada dialah umat Tuhan menanyakan firman Tuhan, meminta pertimbangan, meminta nasihat. Kepada orang yang menggunakan baju efod itulah bangsa Israel datang meminta nasihat dari Tuhan.
Haleluya. Samuel sudah dipakaikan baju efod sejak dia masih kecil. Berarti memang betul-betul Tuhan sudah mempersiapkan Samuel. Dan saya melihat bahwa betul Samuel mengikuti, menikmati perjalanan proses Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Samuel saya mau mengajak kita semua belajar tentang kesetiaan. Amin. Setialah melayani Tuhan. Lihat Samuel dari kecil sampai tua, dia gak jenuh, saudara. Dia tetap bersemangat. Dia tetap selalu melayani Tuhan dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, terkadang memang dalam pelayanan ada kejenuhan. Tapi saudara lihat, Samuel tidak jenuh. Samuel tetap bersemangat. Saudara, kalau saat ini saudara sudah beberapa tahun melayani Tuhan, dan saudara sudah mulai jenuh dan sebagainya, saudara belajar dari Samuel. Tidak ada kata jenuh di sana. Untuk melayani Tuhan, selalu baru Tuhan berikan berkat-berkatnya. Amin. Tuhan selalu beracara dalam setiap proses kehidupan kita, sehingga ada kejutan-kejutan. Baik itu ada kejutan-kejutan berkat, ada kejutan-kejutan tantangan yang ada di depan kita. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saudara tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Jangan mundur dalam pelayananmu karena mungkin yang saudara layani belum Tuhan buka jalan. Jiwa-jiwa yang mungkin masih 1-2 orang, tapi tetaplah setia. Kenapa kita harus tetap setia? Karena yang Tuhan lihat bukan keberhasilan kita dalam melayani jemaat yang banyak, saudara. Tidak. Yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Amin. Tetap setia dalam panggilan Tuhan. Karena pada akhirnya yang Tuhan akan akui adalah apa? Orang-orang yang melayani dengan setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menutup mata. Haleluya. Yang kedua, Samuel seorang hamba Tuhan yang berintegritas. Dia jujur, dia tidak mau kompromi dengan dosa. Betul, satu kegagalan Samuel yang saya tangkap adalah dia tidak dapat membimbing anak-anaknya untuk tetap hidup dalam integritas. Yoel dan Abia, anak dari Samuel, jatuh dalam dosa karena mereka apa? Mereka kompromi. Mereka semena-mena merasa, oh bapak saya hamba Tuhan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang seharusnya itu milik Tuhan, yang harus dimasak, harus dimakan pada saat itu, tetapi masih mentah. Mereka menyuruh hamba mereka untuk mengambil jatah, masih mentah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Yoel dan Abia anak Samuel tidak meneladani bapaknya. Dan saya melihat di sana ada juga peran dari Samuel. Samuel tidak bisa membimbing anak-anaknya untuk hidup sama seperti Samuel. Hanya itu kelemahan Samuel, kegagalan Samuel, karena dia tidak bisa memparenting anak-anaknya. Saudara, kenapa kita harus belajar kegagalan juga dari Samuel? Supaya kita belajar, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Banyak orang kan sukses dalam pelayanan, tapi anak-anak mereka hancur berantakan. Ada yang narkoba, ada yang bertentangan dengan orang tuanya melayani Tuhan, ini dipakai iblis. Ada loh anak-anak seperti itu. Dan ada juga hamba Tuhan, tapi anaknya justru jadi mualaf dan sebagainya. Ada, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua punya tugas penting yang harus kita layani terlebih dahulu, yang harus merasakan pelayanan seutuhnya. Bukan orang luar, tapi orang dalam rumah tanggamu. Itu adalah pelayanan skup yang paling kecil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk betul-betul kita layani. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas saudara dan saya sebagai orang tua membimbing anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali. Samuel seorang hamba Tuhan yang berintegritas. Mungkin anaknya ini tidak berintegritas, tapi lihat, Samuel seorang yang berintegritas. Coba buka 1 Samuel pasal 12 ayat 3 sampai ayat 5. Coba saudara lihat. 1 Samuel pasal 12 ayat 3 sampai ayat 5 berkata begini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini, ketika umat Tuhan meminta raja kepada Tuhan melalui Samuel, dan Samuel melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan menunjuk Saul untuk diurapi menjadi raja Israel. Dan Samuel mengkonfirmasi dirinya di hadapan umat Tuhan. Dia mau bilang begini, saya itu nggak dibayar untuk memilih orang itu. Coba cek diri saya. Wah, luar biasa sudah. Di hadapan umat Tuhan, semua orang datang, semua orang Israel mengkonfirmasi kebenaran yang dikatakan Samuel, bahwa dia seorang yang berintegritas. Dia tidak menerima sogokan, suap, dia tidak mendapatkan komisi dan sebagainya. Dia tidak mengambil itu, saudara. Sungguh-sungguh teladan yang patut kita teladani dari Samuel. Samuel seorang yang berintegritas. Amin. Samuel juga tidak takut, saudara, menegur Saul yang adalah raja Israel. 1 Samuel 13 ayat 13 berkata begini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sudah perhatikan. Samuel tidak takut menegur Saul yang adalah raja Israel. Ketika Saul diurapi, Samuel berkata kepada Saul, 7 hari lagi kita akan ketemu di Gilgal, dan saya akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk umat Tuhan. Saudara, berjalannya waktu setelah Saul diurapi, terjadi peperangan demi peperangan melawan Filistin. Dan pada hari-hari itu Israel mengalami hal yang sangat-sangat hebat dalam diri mereka, di mana musuh mereka memukul Israel kalah. Dan pada hari yang disepakati oleh Samuel, di mana Samuel akan datang memberikan korban bakaran dan korban keselamatan, tapi Samuel belum juga datang. Akhirnya apa? Saul mengambil inisiatif untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Saul terburu-buru karena dia melihat pasukannya sudah terpukul kalah. Dan satu-satunya cara supaya mereka menang adalah memberikan korban yang menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan membela mereka. Lalu Saul memerintahkan, bawa hewan korban, saya yang akan memberikan korban bakaran, korban keselamatan kepada Tuhan.
setelah Saul selesai melakukan ritual itu, Samuel datang. Dan Samuel berkata, apa yang kamu perbuat itu? Perbuatanmu itu bodoh. Saudara, perhatikan. Yang Samuel katakan bodoh itu adalah Raja Israel. Di depan bangsa Israel, dia katakan perbuatanmu itu bodoh. Oh, saya lihat ini luar biasa. Itulah saudara kewibawaan hamba Tuhan dipertontonkan. Jadi hamba Tuhan jangan ngemis-ngemis kepada penguasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara membawa wibawa Tuhan. Seharusnya yang datang kepada hamba-hamba Tuhan itu pejabat-pejabat yang datang kepada pendeta, bukan sebaliknya mengemis-ngemis, saudara. Terus hamba Tuhan minta saran, minta pendapat kepada pejabat. Terbalik, saudara. Saudara lihat Samuel, wow, penuh wibawa. Amin. Saudara, kenapa Samuel penuh wibawa itu? Karena dia berintegritas. Amin. Nah, kalau saudara tidak berintegritas, saudara menerima suap, saudara pejabat atau mau pangkat saudara tinggi bagaimanapun, wibawa saudara akan hilang ketika saudara menerima suap. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan belajar dari Samuel, berintegritas, tidak menerima suap, ya, tidak miring ke kanan ke kiri, berjalan lurus, jujur, berintegritas. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, dari Samuel kita belajar, Samuel adalah hamba Tuhan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Samuel adalah hamba Tuhan yang senang berdoa. Dia senang mendoakan umat Tuhan. Amin. Lihat 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Samuel, dia senang berdoa sebagai indikasi bahwa Samuel ini memang betul-betul intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Samuel ini di gereja kami belajar. Jadi semua jemaat kami libatkan untuk saling mendoakan. Kami keluarkan daftar jemaat, saudara. Nama-namanya sampai suami, istri, anak-anaknya, orang tua ada di situ, saudara. Untuk apa? Untuk kita doakan. 24 jam, saudara. Kita mengajak jemaat untuk terlibat, saling mendoakan, saling mendoakan. Saya percaya, di saat kita berdoa bersepakat, minta apapun kita doakan, saudara, Tuhan akan berikan. Amin. Saya percaya, doa itu memang betul sederhana, tetapi itu akan melakukan hal-hal yang hebat luar biasa. Dengan berdoa, kita akan melihat hal yang mustahil bagi kita akan menjadi mungkin. Saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berkata, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Itu satu orang berdoa, orang benar berdoa, besar kuasanya. Kalau lebih dari satu orang, 10, 100 orang, 200 orang berdoa, wow, dahsyat luar biasa jawaban yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus mendoakan semua jemaat. Amin. Jangan hanya mendoakan orang yang sudah memberikan amplop kepada kita, sementara yang lain tidak. Saudara, saya belajar. Saya memiliki jam doa, kita memiliki aturan di jemaat, semua mengambil bagian dalam doa. Saya mengambil jam doa dan di sana kita mendoakan. Semua jemaat didoakan. Seharusnya seorang hamba Tuhan itu seperti itu, mendoakan semua jemaat Tuhan. Amin. Saudara, kita belajar dari Samuel. Samuel seorang yang senang berdoa. Dia senang mendoakan
seluruh umat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Samuel. Saudara, kita belajar dari tokoh Israel yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari Samuel kita belajar setia dalam pelayanan. Setialah sampai kita menutup mata. Yang kedua, dari Samuel kita belajar Samuel seorang yang berintegritas. Dan yang ketiga, Samuel adalah hamba Tuhan yang senang berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita semua, saudara yang melayani, saudara yang menjadi gembala hamba Tuhan, doakan jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.